Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya. Para sahabat Hope Channel Indonesia, selamat malam. Kembali lagi bersama kami dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Kerjasama Hope Channel Indonesia bersama dengan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Pada malam ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, budidaya melon hidroponik. Pemirsa, sahabat Hope Channel Indonesia, kita sudah 4 kali membahas hidroponik. 1 kali pada tahun 2020, 2 kali pada tahun 2021, dan tahun lalu kita juga membahas hidroponik. Tetapi topik kita malam ini merupakan topik yang menarik karena mungkin pertama kali kita akan membahas melon atau buah yang dilakukan melalui hidroponik. Narasumber praktisi kita pada malam ini adalah Bapak Rudy Adam. Beliau adalah CEO Airy Green Hydro Farm dari Gorontalo, dari Provinsi Gorontalo. Mari kita sapa Pak Rudy. Selamat malam Pak Rudy. Pak Rudy, ya, selamat malam Pak Rudy. Suaranya apakah kedengaran? Baik, apa kabar Pak Rudy? Ini kedengaran suaranya? Baik. Ya, Pak Rudy langsung dari... Tolong di-unmute Pak Rudy, kelihatannya suaranya belum kedengaran. Sudah kedengaran. Siap. Ini udah Pak. Halo. Baik, Pak Rudy langsung dari greenhouse ya. Greenhouse-nya Airy Green Farm, Hydro Farm dari Provinsi Gorontalo. Dekat greenhouse. Baik, terima kasih Pak Rudy sudah mau menyediakan waktu malam ini untuk menjadi narasumber praktisi kita. Dan juga telah bergabung bersama kita narasumber ahli kita. Seperti biasa, ada 3 narasumber ahli kita. Yang pertama, Dr. Insinyur Antoni Walsan, MP. Beliau adalah pakar hidroponik dan budidaya tanaman dari Universitas Patimura di Ambon, Maluku. Selamat malam, Dr. Antoni. Selamat malam, Pak Siboru. Selamat malam, Pak Rudy. Selamat malam, Pak Daniel. Selamat malam, Ibu Yohana. Dan selamat malam para pemirsa yang terkasih. Baik. Terima kasih, Dr. Antoni, yang beberapa kali sudah menjadi narasumber kita khususnya terkait dengan budidaya hidroponik. Kemudian narasumber ahli kita yang kedua, Profesor Insinyur Daniel Saputra, Master of Science Agriculture Engineering PhD. Beliau adalah pakar teknik pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam pemirsa, selamat malam semuanya. Baik, terima kasih Prof. Daniel yang selalu bersama kita, sering bersama kita menjadi narasumber ahli. Kemudian narasumber ahli ketiga kita, Dr. Insinyur Johana Taribuka MP. Beliau adalah pakar hidroponik dan pakar pertanian dari Universitas Patimura di Ambon juga. Selamat malam Dr. Johana. Apakah Dr. Johana sudah bersama kita? Baik, mungkin terputus. Masih mute, baik, Bu Johana. Kalau belum tersambung, nanti kita akan sapa Dr. Johana Taribuka dari Universitas Patimura di Ambon. Baik, kita akan membahas budidaya melon hidroponik pada malam ini. Untuk mengingatkan kita kembali, karena sudah 4 kali kita membahas tentang budidaya hidroponik.
Apakah Dr. Insinyur Anthony Walsen boleh menceritakan atau menerangkan kembali sedikit secara singkat tentang hidroponik? Apa itu hidroponik, Pak? Ya, terima kasih Pak Siboro. Hidroponik adalah satu sistem bertanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanah. Jadi kita menggunakan air sebagai satu kekuatan untuk menumbuhkan tanaman yang di dalamnya ada nutrisi sehingga tanaman dapat berkembang dengan baik dan dapat berproduksi dengan baik. Demikian Pak Siboro. Baik, jadi dengan banyak keuntungannya melakukan budidaya melalui hidroponik ya, Dr. Anthony ya. Mungkin boleh ceritakan beberapa keuntungan atau keunggulan kalau kita berbudidaya hidroponik. Ya, terima kasih Pak. Keuntungan pertama adalah hasilnya bersih, bisa dibudidayakan pada lahan yang sempit, kualitas hasilnya lebih tinggi dan lebih sehat. Kemudian aplikasi atau curahan tenaga kerja dan waktu lebih sedikit, dan petani yang berkecimpung di situ juga lebih bersih. Itu Pak, demikian. Baik, terima kasih Dr. Anthony. Jadi kita sudah beberapa kali membahas hidroponik. Dengan demikian sedikit diingatkan. Terima kasih Dr. Anthony yang sudah mengingatkan kembali kepada kita apa itu hidroponik dan apa keunggulan atau keuntungannya. Kita sekarang kepada narasumber praktisi kita. Pak Rudi, boleh diceritakan sedikit? Ya, boleh diceritakan sedikit latar belakang Pak Rudi dan perjalanannya sehingga sampai kepada budidaya hidroponik khususnya melon. Kalau nggak salah Pak Rudi ini bukan berlatar belakang pertanian ya. Silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Siboro, Bapak dan Ibu yang menjadi narasumber malam ini, yang saya hormati orang tua saya. Saya sebut nama beliau Pak Anthony Walsen. Selamat malam Pak, salam berkenalan Pak. Selamat malam. Terus juga dengan Pak Daniel, selamat malam Pak, salam berkenalan Pak. Terus juga Ibu Yohana. Ibu Yohana ini beberapa waktu kemarin kita sudah memulai berdiskusi ringan dengan beliau. Selamat malam Ibu. Juga Pak Siboro terlebih khusus sebagai sebagai pengelola maupun sebagai pemilik Hub Channel TV ini. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah melalui live streaming di YouTube, media sosial lainnya. Terima kasih. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rudi Adam. Saya lahir dan besar di Gorontalo. Itu kurang lebih 40 tahun yang lalu. Bulan ini kebetulan bulan kelahiran saya, Bapak Ibu. Selamat ulang tahun. Saya di pertanian baik secara hidroponik maupun sebelumnya dengan metode konvensional itu kurang lebih sudah 6-7 tahun ya. Saya memulainya dari 2016. Pada saat itu saya memutuskan berhenti dari kantor, dari sebuah lembaga nasional internasional yang basisnya ada di Bogor. Kemudian saya memutuskan berhenti dan berkebun. Nah, sebelumnya sebelum berkebun hidroponik, tentu saya memulainya dengan berkebun konvensional, Bapak Ibu. Nanam rica atau bahasa umumnya cabai ya, cabai rawit maupun cabai keriting, terus nanam tomat, timun, aneka buah seperti semangka, melon dan lain sebagainya. Tentu hal itu tidak mudah bagi saya karena memulainya di tengah keterbatasan, tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu sama sekali. Saya harus belajar dari nol karena kebetulan latar belakang pendidikan saya adalah ekonomi manajemen, dan bekerja untuk beberapa NGO yang notabene bergerak di bidang lingkungan dan kehutanan. Jadi memang sangat berbeda dengan latar belakang pendidikan saya. Namun begitu tidak membuat saya mundur, patah arang.
Tentu saya memulainya dengan belajar dulu, nonton YouTube. YouTube menjadi satu-satunya guru yang sangat membantu saya pada saat itu. Juga searching di Google, beli-beli buku, dan kemudian mempelajari apa namanya learning by doing. Memulainya dari cara menyemai sampai dengan cara memanen, bahkan sampai dengan bagaimana memasarkan produk pertanian kita, Bapak Ibu. Nah, itu saya jalani yang konvensional kurang lebih dari 2016 sampai dengan 2018, di mana saat itu ada kejadian tsunami dan likuifaksi di Palu. Saya memutuskan untuk menjadi relawan selama beberapa bulan. Nah, di sana ternyata saya ketemu dengan teman-teman pembudidaya yang tergabung di komunitas Facebook gitu. Jadi tergabung di komunitas Facebook yang notabene mereka itu sudah bermigrasi lah, katakan begitu, dari tanaman konvensional kemudian ke hidroponik. Nah, saya dibecandain hari gini masih nanam yang konvensional, kita masih bercapek-capek, masih menguras tenaga, menguras biaya, harga yang tidak stabil, sering dipermainkan harganya oleh tengkulak, lagi pula waktu juga sangat tersedot banyak. Sehingga pada kesempatan itu akhirnya saya belajar seraya menjadi relawan pada saat itu. Nah, kemudian setelah sekembalinya dari situ, tentu komunikasi intens berjalan dengan kawan-kawan itu. Sekembalinya ke daerah setelah melakukan tugas kerelawanan, akhirnya saya memulainya tuh dari yang kecil-kecil. Dari kebetulan di kebun itu ada pipa-pipa bekas pengairan yang konvensional. Saya sebagian besar sudah patah, sudah hancur-hancur diinjak-injak sapi karena di lahan konvensional tentunya ya. Nah, saya perbaiki, saya sambung-sambung, saya lubangi manual pakai gergaji karena memang saat itu di Gorontalo belum ada dan memang tidak ada toko yang menyiapkan alat khusus atau perlengkapan berhidroponik. Sehingga saya memulainya dengan apa adanya. Bahkan netpot saya ganti perannya dengan gelas air mineral atau gelas minuman yang biasa kita temui di warung-warung. Kemudian untuk melubangi pipa saya pakai gergaji besi. Nah, kemudian di kebun yang pada saat itu juga belum dipasangi listrik, saya harus memodifikasi tangki semprot aki, dan kemudian kalau akinya habis saya pakai aki motor saya. Jadi memang survive untuk belajar pada saat itu luar biasa. Dan pada akhirnya dari waktu ke waktu saya mulai sedikit mengetahui, menguasai, dan itu kalau tidak salah saya kurang lebih 7 kali percobaan untuk hidroponik sayuran daun, belum kebuah pada saat itu. Nah, hidroponik sayuran daun saya membudidaya karena memang tantangan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mungkin sudah tahu bagaimana cuaca suhu kami di Gorontalo, panasnya luar biasa. Matahari di sini ada 3, Pak. Jadi memang pada saat itu budidaya sayuran hidroponik yang notabene tumbuh di dataran tinggi kami upayakan di Gorontalo dan banyak sekali tantangannya, dan disitulah saya belajar. Bahkan saat ini saya sudah berhasil meracik nutrisi yang sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan dataran rendah. Begitu, Pak. Baik, luar biasa perjalanannya Pak Rudi ya. Kalau kita dengarkan tadi tidak ada kata tidak bisa ya Pak Rudi ya. 2016. Betul, baik. Mungkin saya ingin bertanya ke Pak Rudi ya. Sebelum tadi kan ada karena ketemu teman ya. Ini ketika berubah ke hidroponik itu tanaman yang sama kah yang ditanam? Oke, izin Pak saya jawab. Sebelumnya saya nanam yang di konvensional itu, kalau tanaman unggulan saya pasti tomat, hortikultura juga Pak, tomat, terus cabai keriting karena memang pasarnya yang jelas-jelas aja lah begitu. Nah, giliran ke hidroponik, saya memulainya dari tanaman yang pada saat itu lagi ngetren Pak. Dan
Dan itulah tantangan luar biasa yang saya hadapi. Apa itu Baik. tanamannya? Yaitu selada. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui bersama selada itu tumbuhnya dataran menengah, dataran tinggi gitu. Baik. Sulit tumbuh untuk beradaptasi saya memulainya dari selada, bukan dari kangkung yang kangkung ini bahkan kita taruh air, tetes air sudah bisa kecambah. Sangat mudah kalau untuk kangkung. Tapi saya memulainya dengan tanaman selada, kemudian dengan kailan dan lain-lain gitu, Pak. Dan kemudian melon kapan dimulai, Pak? Melon saya akhirnya setelah belajar banyak dari budidaya sayuran, terutama terkait dengan syarat tumbuhnya, bagaimana penyesuaian suhu, kelembaban, dan racikan nutrisi hidroponiknya. Akhirnya saya memulai melon itu di 2021 akhir, Pak. Baik. Nah, seiring saya membangun greenhouse unit baru, tapi saya mencoba dengan riset kecil-kecilan tanaman melonnya. Baik. Begitu, Pak. Kalau untuk melon ini nanti kita bahas lebih detail, Pak. Tapi untuk melon ini dari pembibitan sampai panen berapa lama, Pak Rudi? Kalau untuk kami di dataran rendah, itu dari benih biji itu disemai sampai dengan panen itu kurang lebih 2,5 bulan, 70 hari sampai 75 hari, Pak. Jadi 2 bulan setengah ya, dari biji luar biasa sampai ya. dia bisa siap santap atau siap pasar. Baik. Artinya selama 2 minggu dalam persemaian, kemudian panennya itu kurang dari 2 bulan. Kurang dari 2 bulan ya, kalau boleh dikatakan sudah memiliki nilai ekonomis 2,5 bulan ya. Coba kita akan lihat video panen dari Pak Rudi ya. Ini menarik. Mari kita lihat video panen dari Pak Rudi. Panen guys, coba cicipi langsung di pohon. Bismillah. Enak sekali, manis, juicy. Beraroma keren, coba lihat di kamera, mungkin tidak terlalu nampak warna orange dagingnya, tapi bahwa ini benar-benar manis, enak, dan sangat juicy, juga ada aromanya.
Luar biasa Pak Rudi, saya ngiler jadinya ngelihat hasil panen melon hidroponik yang baru saja kita saksikan. Saya ingin tanya ke Prof. Daniel ya. Kan biasanya kita kalau bicara hidroponik itu sayur ya. Ini buah sekarang Prof. Ini nilai ekonomisnya gimana? Lebih sayur dengan buah ini kira-kira seperti apa perbandingan nilai ekonomisnya Prof? Di-unmute dulu Prof mungkin sepertinya. Sudah. Ya, videonya tapi hilang ya. Oke. Sudah kedengaran? Ya, kedengaran. Silakan Prof. Ya, jadi hidroponik ya untuk awalnya memang dari sayuran ya, sayuran, tapi kemudian beralih orang ke buah ya, buah. Jadi pertama kali itu cabai karena dikhawatirkan pohonnya tidak kuat ya, karena dasarnya itu kalau konvensional kan tanah, jadi akarnya bisa terikat kuat. Tetapi kemudian orang mengakalinya dengan tiang penyangga ya, tiang penyangga untuk cabai dan berhasil gitu. Memang pada waktu cabai itu kalau diberi air saja gitu ya, air saja kurang berhasil dan dimodifikasi oleh orang dengan menambah batu atau kerikil awalnya itu ya. Dan kemudian itu dibuat dalam pot atau ember. Jadi bukannya sistem ngalir airnya ya, tapi itu lebih statis gitu ya, statis. Jadi seperti terapung gitu ya, tapi semi terapung. Dan kemudian mulai dengan buah ya. Nah, buah ini karena seperti ini melon dan sejenisnya, dia bisa merambat kan ke tali. Nah, di tali pohonnya jadi lebih bisa berpegang kepada tali-tali yang telah disediakan. Dan sekarang jadi masalahnya akarnya ya, akarnya. Jadi diakali orang biasanya itu tidak air 100% ya, tapi dikombinasikan dengan kerikil ataupun bahan lain sehingga akarnya lebih stabil begitu ya, lebih stabil. Karena ternyata agak sedikit berbeda. Kalau sayuran akarnya bisa melambai-lambai ya, tapi kalau yang sudah mulai agak besar buahnya atau hasilnya ini nggak bisa akarnya yang melambai. Jadi itu yang dimodifikasi oleh orang ya. Nah kemudian tentang biayanya ya, biaya ini sebetulnya relatif karena harga komoditas yang dihasilkan juga lebih tinggi ya, lebih tinggi. Sehingga sehingga biaya yang dikeluarkan itu akan tertutup dengan hasil yang didapatkan, gitu ya. Ada hebatnya juga kan, kalau yang sayuran kan mesti pakai pipa atau pakai talang, pakai kolam, pakai apa begitu. Kalau ini kan hanya sudah statis dia, diam, ya. Sehingga biayanya hanya adalah biaya ember atau apa sekarang ada planter bag ya atau apa sejenisnya seperti itu, sehingga biaya yang dikeluarkan sebetulnya relatif hampir sama dan dengan ini ya. Mungkin BC rasionya juga sedikit lebih tinggi dari yang sayuran ya, karena kalau sayuran itu kalau dipanen tidak langsung konsumsi tidak laku, bisa lebih cepat busuk ya atau layu. Kalau buah mungkin masih bisa beberapa hari, 1 minggu, bahkan ada yang bisa sampai 2 minggu, sehingga dia harganya bisa lebih stabil. Demikian Pak. Lebih tinggi mungkin dibanding dengan hidroponik sayuran. Baik, kita akan lanjutkan dengan uji ilmu kamu bisa ya. Seperti biasa, kita akan menyaksikan tayangan video interview atau games uji ilmu kamu bisa. Selamat menyaksikan. Nama saya Gary Prasetyo, saya dari Jakarta. Saya Anora, saya dari Jakarta. Brian, asal saya dari Manado. Dian, dari Gresik. Boleh buka itu yang ada tulisan kamu bisa di depan. Oke. Nah, kira-kira tahu nggak itu buah apa? Buah
Apa ini? Kok ada garis-garis? Oh, printernya ya. Apa ya? Terong Belanda. Terong Belanda. Apa ini ya? Saya kurang tahu juga deh. Mangga atau Mangga. Melon deh, melon. Kayaknya melon tuh kayaknya. Apa bahasa Inggrisnya melon? Nah, bahasa Inggrisnya melon. Nggak boleh nyontek. aduh bahasa Inggrisnya nih. Nah, Apa sih bahasa Inggrisnya? Oh, ini buah melon. oke. Nggak tahu. Melon. Oke. Betul ya. Atau daerah mana asal buah melon? China. Oke. Berarti China ya. Iya ya, mungkin. Oke. Jepang. Oke. Gak tahu. Melon itu termasuk buah musiman. Benar atau salah? Tulis B atau S? Salah. Benar. Oke. Oke. Salah. Oke. Saksikan Kamu Bisa Karya mulia bisnis. luar biasa. Baik, kita sudah menyaksikan uji ilmu Kamu Bisa ya. Tadi ternyata gampang susah ya mengetahui buah melon. Baik, saya akan bertanya sedikit ke Pak Rudi ya. Kalau lihat video tadi Pak Rudi ya, tidak seperti lazimnya hidroponik sayuran ya. Apa bedanya Pak yang kita lihat tadi dengan hidroponik sayuran yang biasanya ada pipa dan berbagai sistem yang ada? Oke, izin menjawab Pak. Silakan Pak Rudi. Sebenarnya makin ke sini melon itu semakin dibudidayakan dengan berbagai metode Pak. Kalau yang dulu kita ketahui melon itu konvensional, sekarang sudah dengan metode hidroponik. Nah di hidroponik pun itu bisa beda-beda sistem Pak. Bisa berbeda-beda sistem antara satu pembudidaya dengan pembudidaya yang lain. Ada yang menggunakan menanam melon dengan menggunakan sistem drip atau vertigasi, fertilizer irrigation. Ada yang menggunakan dengan sistem Dutch bucket system atau DBS. Ada juga yang menggunakan dengan sistem NFT atau DFT. Lazimnya seperti sayur hidroponik selada, pakcoy dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang dengan sistem yang sekarang ini lagi ngetren itu di Jepang kalau nggak salah saya lupa itu di rakit apung, semacam rakit apung bak besar, kemudian dia tumbuh satu pohon saja, tapi dibuahkan bisa belasan sampai puluhan buah hanya dalam satu pohon. Beragam macam sistem yang dibudidayakan. Dan itu tentu memiliki keunggulan atau kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah di kebun kami itu saat sekarang membudidayakan dengan dua metode atau dengan dua sistem budidaya, yaitu dengan drip irigasi atau sistem drip, kemudian dengan sistem NFT yang saat ini sedang kami budidayakan di musim ini. Ya, begitu Baik. Bapak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Saya beralih sebentar ke Dr. Antoni. Dr. Antoni kan memiliki tim hidroponik di Universitas Patimura ya Pak Dr. Antoni ya. Apakah berdasarkan penjelasan Pak Rudi tadi, apakah pengembangan hidroponik di Universitas Patimura juga akan berkembang ke arah buah? Karena selama ini saya lihat sayuran. Silakan Dr. Antoni. Iya Pak, bisa juga buahan Pak seperti yang dilakukan oleh Pak Rudi itu.
tadi Pak Daniel juga sudah sebutkan tentang cabai, Pak. Jadi cuma kalau kita menggunakan tanamannya yang berbuah, berarti nutrisi yang kita gunakan juga perbandingannya ada sedikit berbeda, Pak. Yaitu tambah jenis saat atau itu, nah karena kalau sayur-sayuran yang daun itu kita tidak perlu tambah, kita pakai larutan ABMX saja. Tapi kalau buahan, walaupun ABMX bisa menghasilkan buah, tapi kalau kita kasih rangsang sedikit dengan unsur fosfat, itu bisa sedikit lebih memacu dia untuk mengeluarkan kualitas buah lebih baik, Pak. Jadi untuk beberapa tanaman sayuran seperti yang tadi, bisa juga paprika atau cabai yang besar, sayuran itu yang tumbuhnya di dataran tinggi, itu juga bisa digunakan untuk dibudidayakan dalam sistem hidroponik. Baik. Jadi yang penting tadi seperti Pak Daniel bilang, itu akarnya itu harus dikokohkan, Pak. Baik. Itu, Pak. Baik, terima kasih Dr. Antoni. Pak Rudi sendiri untuk nutrisinya ini deviasi atau perubahan dibanding dengan sayuran, bagaimana Pak Rudi menentukannya? Iya Pak, betul. Memang saya mencoba dengan berbagai macam sistem pemberian nutrisi, tapi memang untuk kondisi suhu dan kelembaban di Gorontalo sendiri memang sangat tidak memungkinkan untuk saya menggunakan SOP atau cara-cara pemberian nutrisi ala kawan-kawan pembudidaya yang di Jawa maupun di daerah-daerah lain. Sehingga beberapa kali saya melakukan percobaan, itu menggunakan nutrisi yang saya beli online dari luar Gorontalo, tetapi memang hasilnya sangat-sangat belum memenuhi ekspektasi, atau kita masih cenderung merasa iri dengan hasil budidaya yang kita lihat di YouTube kawan-kawan di Jawa, Sumatera, dan yang daerah lain. Sehingga dari situ saya belajar memang harus ada intervensi atau ada tambahan-tambahan unsur hara mikro tertentu yang memang harus kita lebihkan dibanding dengan nutrisi yang umum digunakan di dataran menengah maupun dataran tinggi. Nah, sebagai contoh, untuk wilayah kami di dataran rendah Gorontalo saja, untuk sayuran selada misalkan, untuk budidaya sayuran, kalau rata-rata SOP di kawan-kawan di Jawa itu hanya maksimal dia 900 ppm, maka kami di sini 900 ppm itu daunnya kuning. Gitu. Sehingga kita harus naikkan dia menjadi 1.200 kurang lebih ppm. Nah, di melon itu kalau hanya kita bertahan dengan ppm maksimal ala kawan-kawan di Jawa yang 1.700 atau 1.600 ppm, maka buahnya nggak jadi manis, tidak jadi bobotnya nggak dapat, dan mungkin pertumbuhannya kurang maksimal. Nah, sehingga kami di sini, saya itu menaikkan ppm-nya sampai di angka 2.200 ppm. Dibanding itu memang ada interval kurang lebih 500 sampai 600 ppm dari SOP pemberian nutrisi di daerah-daerah lain. Memang itu yang membuat perbedaan budidaya kami dengan kawan-kawan yang di luar. Tapi memang saya pikir itu menjadi hal yang lumrah. Maaf, koreksi kalau saya salah. Itu mungkin menjadi hal yang lumrah di setiap daerah. Tentu budidaya hidroponik, terutama pemberian nutrisi dan perlakuan teknis budidaya yang lain, itu memang cenderung harus disesuaikan atau diadaptasikan dengan di mana daerah itu budidaya melon itu diterapkan. Dan saya memiliki SOP bahkan teknis-teknis perlakuan khusus yang berbeda mungkin dengan kawan-kawan yang ada di luar. Baik. Pak, begitu. Baik. Terima kasih Pak Rudi. Ini Pak Rudi ini layaknya ahli pertanian yang melakukan adaptasi ini, belajar sendiri, coba-coba, atau menanyakan kepada teman-teman lainnya?
Saya belajar di YouTube, saya tonton di YouTube Pak, Google juga. Terus kalau saya udah buntu, saya pasti kontak teman-teman yang di Jawa. Cuma memang setaran teman-teman yang di Jawa, Sumatera, dan daerah lain, itu ya karena mereka tidak merasakan daerah kita yang panasnya 41 sampai 43 derajat itu, sehingga cenderung ya saran usulan relatif Pak, begitu. Nah kembali lagi saya yang harus mengimprovisasi sendiri gitu. Nah dari hal itu banyak literatur yang saya peroleh, kemudian saya melakukan uji coba, riset kecil-kecilan. Untuk melon sendiri saya kalau nggak salah 3 kali membudidaya sebelum akhirnya saya memutuskan untuk tahap komersil atau tahap yang lebih banyak dan saya jual begitu. Yang pertama saya budidaya buahnya masih kecil, bobotnya nggak dapat. Budidaya kedua bobot udah dapat tapi warna nggak tegas, kemanisan kurang. Saya uji lagi dengan mengumpulkan berbagai macam literatur. Walhasil sekarang saya sudah bisa membudidaya dengan syarat-syarat yang retail tetapkan Pak. Misalkan bobot sekian minimal 1,3 sampai 1,7. Bahkan kita bisa up sampai 2 kilo pun bisa. Tapi tentu karena ini bisnis kita harus menyesuaikan dengan permintaan pasar. Ketegasan warna. Kita kalau kuning memang kuning tegas. Putihnya putih juga putih bagus, mulus. Kemudian dari segi rasa. Brix yang kita kenal misalkan tingkat kemanisan rata-rata kami ada di angka 14 minimal sampai dengan 16 lebih. 16 saya dapat topnya 16,2 Bapak. Baik. Terima kasih Pak Rudi. Tentu itu ya Pak. Luar biasa ya. Jadi bukan seorang ahli tapi bisa mencoba dan menyesuaikan. Saya ingin tanya ke Dr. Antoni dulu. Ini memang gaya adaptasi yang dilakukan Pak Rudi ini, adakah komentar Dr. Antoni? Jadi memang katanya suhunya panas sekali ya, 40 di atas 40 ya di Gorontalo ya. Ya. Nah ini iya, Pak. Model-model adaptasi ini ada saran dari Dr. Antoni? Ya, terima kasih Pak Siboru. Saya tidak bisa mengintervensi langsung kepada Pak Rudi karena Pak Rudi pelaku, tapi ada hal-hal yang terkait dengan sistem budidaya. Kalau Pak Rudi sudah lakukan itu dengan baik, saya anjurkan karena suhunya tinggi memang dia punya hasil tidak bisa sama dengan suhu yang rendah Pak. Kalau suhu yang rendah kita tanam di makin ketinggian di atas 700 itu pasti buahnya lebih besar Pak. Tapi ada salah satu cara, misalnya kalau Pak Rudi sudah lakukan, saya tidak tahu, tapi kita pada saat dia pertumbuhan masih vegetatif, masih awal, kita pangkas pada buku ke-5, Pak, atau buku ke-7. Jadi itu untuk kita merangsang dia punya pembungaan keluar, lalu di situ kalau kita pangkas itu, dia akan menghasilkan semacam hormon tumbuh, bukan semacam hormon tumbuh, tapi hormon tumbuh, di dalam tanaman itu aktif untuk dia memacu pembungaan dan kalau kita dukung dengan pemupukan yang tepat yang tadi Pak Rudi sudah kotak-atik itu, dia bisa memberikan hasil yang lebih baik. Nah, itu cuma menurut teori pertanian yang kita teliti. Tapi kalau Pak Rudi punya pengalaman, misalnya Pak Rudi belum pernah pangkas, kalau misalnya dalam pikir saya tidak anjurkan, tapi saya kasih semacam tips untuk Pak Rudi pangkas pada buku ke-5 atau buku ke-7, pada itu buku atau note itu, sehingga dia memangkas pertumbuhan vegetatif, dia menyeimbangkan vegetatif dan memacu reproduktif. Itu Pak Siboru. Dengan hama penyakit bagaimana Pak Rudi? Apakah selama ini apakah ada, bagaimana menghadapinya? Pada prinsipnya hama penyakit itu pasti ya, pasti Pak. Saya tidak bisa bohong soal itu. Betapapun greenhouse atau screenhouse yang kita bikin itu kita bikin sebaik mungkin, seprotektif mungkin, bahwa di dalam greenhouse pasti ada hama dan penyakit itu sudah pasti. Tapi memang
upaya-upaya pembudidaya hidroponik sayur maupun buah melon dan buah-buah yang lain itu tentu beragam. Nah, kami sendiri kalau mau ikuti lagi-lagi nih Pak, kita selalu bukan membanding-bandingkan untuk cari lemah, cari ininya, tapi ini berdasarkan pengalaman kami. Saya ikuti betul SOP alat kawan-kawan pembudidaya di Jawa, bahwa greenhouse harus ditutup sedemikian ketatnya, bahkan pintu harus berlapis 2 misalnya. Tetapi yang terjadi justru tanaman saya terbakar karena saking panasnya, Pak. Panas sekali. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk membuat ventilasi untuk supaya ada sirkulasi udara. Nah, akhirnya saya kembali ngomong nih ke diri sendiri, ke pikiran saya, bahwa saya juga harus cari tahu seberapa hebat serangan hama maupun penyakit di greenhouse yang terproteksi luar biasa. Nah, sehingga beberapa di lain kesempatan saya berkunjung ke kebun punya teman, bahwa ada saat saya temui greenhouse yang dengan upaya memproteksi sangat ketat, tapi di dalamnya tetap ada ulat, tetap ada serangga, gitu. Nah, sehingga saya pikir saya akhirnya mencari tahu apa faktornya, apa yang membawa mereka bisa datang. Kalau manusia itu sangat memungkinkan, di mana di dalam greenhouse walaupun karyawan sudah disterilisasi, tetapi juga air, tandon nutrisi misalkan itu sangat memungkinkan untuk ada jentik misalkan. Kemudian alat-alat kerja kita maupun hama lain, apalagi kebun yang dibuka untuk umum dalam rangka kunjungan wisata misalnya, itu sangat memungkinkan terpapar penyakit, hama maupun hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, akhirnya saya memutuskan karena melihat perbedaan itu, saya menggunakan dengan gaya saya, bahwa di Gorontalo saya mereduksi panas yang luar biasa kalau kita proteksi tutup full, maka saya buka. Tetapi bahwa hama masuk, ini pikiran saya, sedangkan yang di tempat tertutup saja hama masuk, ya sudah silakan aja masuk aja. Nah, kalaupun ada serangan, saya lebih memilih untuk memusnahkan yang sudah terserang, artinya filosofinya sederhana Pak, memusnahkan 1 untuk menyelamatkan yang 10. Baik. Memusnahkan 100 untuk menyelamatkan yang 1000. Seperti itu. Baik. Kami tidak menggunakan pestisida, tidak melakukan penyemprotan pestisida, pun kalau melakukan penyemprotan, kami menggunakan bahan-bahan alami, dan kalaupun seandainya terpaksa sekali kami harus menggunakan bahan pestisida, kami menggunakannya di bawah ambang batas, separuh dari anjuran yang tertera di label kemasan si pestisida itu. Baik. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Saya ingin beralih sebentar ke Dr. Johana. Ada komentar atau saran Dr. Johana? Ini ya, apa yang dilakukan Pak Rudi kelihatannya mengarah kepada organik dan alami ya. Dr. Johana? Baik, masih tersambung? Baik, mungkin terputus. Ada pertanyaan, saya ada bacakan pertanyaan dari pemirsa kita, dan para pemirsa jika Anda memiliki pertanyaan silakan disampaikan melalui call center Hope Channel ataupun melalui chat di YouTube maupun Facebook Live. Ini pertanyaan dari YouTube dari saudara atau saudari Sisri ya. Selamat malam Pak Rudi dan para narasumber ahli, menggiurkan sekali panen dalam 70 hari. Pemasarannya bagaimana? Mungkin Pak Rudi boleh sampaikan ya. Kita sedikit berbicara mengenai apa namanya uangnya ini ya. Pemasarannya kemana dan bagaimana? Seperti apa? Silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih atas pertanyaan Ibu Sisri di channel YouTube. Ya. Ibu Sri di channel YouTube Hope TV. Sebenarnya kita nggak perlu khawatir ya dengan soal pasar terserap atau enggak. Yang perlu dikhawatirkan, kita udah coba belum begitu pembudidayanya. Karena boro-boro kita mikirin pasar, nyoba nanam 1 pohon saja belum gitu. Jadi dicoba dulu. Jangan sampai justru terbalik. Pasar tersedia, tapi produknya nggak ada, atau kita nggak mampu menyiapkan produknya.
Nah, kalau di saya, tantangannya karena memang hidroponik di Gorontalo itu pada saat itu masih sangat baru, jadi memang saya membentuk pasar sendiri, Pak. Ini mungkin sebagai, maaf saya tidak menggurui, sekedar berbagi. Pada saat itu di daerah kami, orang lihat tanaman selada misalkan, itu orang nggak tahu, Pak. Ini sayur apa? Ini bunga atau apa gitu. Bahkan saya kasih pun gratis, mereka nggak mau pada awal-awal. Karena memang tanaman-tanaman tertentu seperti selada, apalagi selada yang warna merah, kemudian kale, kailan, apalagi pagoda, dan tanaman-tanaman yang lain, sayuran yang aneh-aneh yang lain, itu nyaris tidak pernah dikonsumsi atau mungkin belum dikenal di daerah kami. Nah, pasarnya akhirnya saya membentuk komunitas kecil, di mana komunitas itu karena saya backgroundnya Manajemen. NGO, LSM. Nah, teman-teman itulah yang akhirnya saya aktifasi, Pak. Minta mereka untuk datang, mencicipi, saya siapkan roti misalkan, kita bikin burger, kita bikin sandwich, kita bikin jus, bahkan kita bikin roti, biapong kayak gitu dari pakcoy, dari selada. Dan akhirnya itu proses itu mereka rekam, video, foto, dan disebarkan di media sosial. Nah, akhirnya saya bisa mereduksi biaya pemasaran yang dimana kita ketahui biaya marketing itu cukup tinggi. Hanya dengan mengundang teman-teman tadi, makan bareng-bareng, saya sudah bisa viral di media sosial. Nah, ketika kita sudah dikenal di media sosial, disitulah pasar berdatangan. Bahkan ada pada satu momen yang saya sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan atau permintaan pasar, baik itu UMKM, baik itu para pemilik restoran atau hotel dan supermarket, Pak. Jadi soal pasar, sampai sekarang kami sudah menyuplai ke beberapa retail, HoReCa, bahkan di beberapa daerah selain Gorontalo, daerah tetangga. Baik, saya tertarik dengan pernyataan Pak Rudi ini ya. Tanam dulu lah, ya tanam aja Anda nggak lakukan, pasar itu datang. Baik, tapi kuncinya tadi yang disampaikan Pak Rudi, edukasi pasar, kemudian testimonial, dan ada satu lagi tadi yang Pak Rudi katakan, memiliki kualitas atau standar yang memang diperlukan ya. Saya ingin dapat komentar dari Prof. Daniel nih, ya, mengenai kualitas, standar, edukasi pasar, dan testimoni ya. Silakan Prof. Daniel. Baik, memang setiap produk kita nggak bisa lepas dari standar mutu. Ya, jadi pasar itu mau produk kita bermutu. Ya, tentu standar mutu sayur dengan buah berbeda. Ya, kalau orang Indonesia senang buah-buahnya itu manis. Kalau orang Barat buah-buahnya manis ada asamnya. Ya, nah jadi jadi kalau kita sebagai produsen tadi seperti Pak Rudi, dia sudah merancang, ya, merancang apa yang dibutuhkan oleh pasar. Ya, pasar tadi butuh 1 sampai 1,2 sampai 1,8, ya itu yang disiapkan. Ya, karena kalau besar, ya besar itu sering kadang-kadang di rumah nggak habis juga ya. Dan keluarga kita, keluarga di Indonesia cenderung sekarang relatif mulai kecil. Ya, sejak dulu 4, 5 atau 6 satu keluarga itu sudah banyak, tapi rata-rata 4 sampai 6 keluarga di Indonesia sekarang, ya. Sehingga perlu yang kecil. Kalau dulu kita ya seperti 20 atau 30 tahun yang lalu maunya semua bangkok besar. Kenapa? Karena keluarga kita besar. Satu keluarga ada 6, 8 bahkan sampai 10 satu rumah. Jadi kalau kecil nggak cukup, ya. Nah, jadi itu kita mesti siapkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya mau tambahkan bahwa sebetulnya bertani ini sebetulnya adalah pabrik, ya, pabrik yang kita panen energi dari matahari melalui sistem pertanaman menghasilkan produk. Nah, dalam sistem pertanaman ini ada yang kita sebut dengan efisiensi, ya. Nah, untuk kalau seperti Gorontalo yang suhunya tinggi perlu kita atur karena pabrik kita si pohon ini kalau dia mendapat panas terlalu tinggi, dia kepanasan, dia berusaha mendinginkan tubuh. Sehingga dia perlu makan yang lebih banyak. Ya, sehingga makanya tadi Pak Rudi mengatakan, nutrisinya mesti lebih banyak. Betul itu. Ya. Nah,
perlu kita turunkan suhunya. Ya, yang pernah saya baca literatur itu orang sapi perah. Ya, sapi perah musim panas produknya turun. Kenapa ya? Karena sapinya repot untuk menurunkan suhu tubuhnya. Dia makan energi. Ya, membutuhkan energi. Jadi waktu itu ya mungkin Pak Rudi sudah buat juga pakai misting ya. Pakai misting itu bisa suhunya relatif turun sampai 5 derajat. Ya, suhu bisa turun sampai 5 derajat. Mungkin tadi kita tanya aja Pak Rudi gimana menurunkan suhu ini mensiasati ini. Ya, biasanya paling mudah misting. Tapi kalau produk ya, kalau produknya premium seperti pernah saya lihat di satu seminar di Tokyo, produknya itu harganya tinggi, dia pasang AC Pak. Ya, kalau musim dingin dia nanam, nggak bisa nanam, dia pasang heater. Ya, tapi karena produknya harganya tinggi, jadi tadi cost-nya bisa tercapai begitu ya, jadi bisa nutup ongkos. Ya, jadi seperti itu ya yang perlu kita perhatikan gitu ya. Nah, mutu ini kalau tidak kita jaga pasti akan turun. Orang pasti tidak akan ini. Satu kali orang kecewa untuk mengulang kembali orang agak enggan begitu ya. Sudah kecewa dia. Satu kali misalnya tadinya produknya Pak Rudi gulanya 14 sampai 16 frek, tahu-tahu jadi 12, itu lidah nggak bisa bohong. Ya, atau aromanya berkurang. Itu keduanya akan perlu waktu untuk mengedukasi pasar lagi. Ya, untuk mengatakan bahwa itu ada gangguan cuaca atau gangguan apa begitu ya. Nah, itu perlu jadinya rugi waktu jadinya. Ya, rugi waktu. Jadi tidak bisa kita ini. Oleh karena itu, kata Pak Rudi tadi sudah berusaha sedemikian rupa supaya mutunya konsisten. Bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret dan seterusnya, setiap bulan mesti sama rasanya. Ya, warna, besar dan sebagainya. Dan itu kalau konsumen kecewa, perlu kita edukasi lagi dan perlu waktu dan biaya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Jadi mungkin inilah ya sudah menjadi sumber penghidupan atau usaha ya, Prof ya. Jadi dengan demikian memang tadi Pak Rudi menceritakan background-nya dulu bekerja, sekarang 100% mengelola ini Airy Green Hydro Farm ya. Karena ini sudah menjadi sumber penghidupan usaha dan mungkin menghidupi juga para pegawai dan orang di sekitar. Kita lihat dulu iklan Airy Green Hydro Farm di Gorontalo. Gimana pembahasan soal buah melon tadi? Sangat bermanfaat bukan? Nah, kamu tertarik untuk membudidayakannya atau ingin menjadikannya sebagai peluang usaha? Boleh banget nih kamu untuk menghubungi Pak Rudi Adam yang merupakan pemilik dari Airy Green Hydro Farm. Tidak hanya buah, Airy Green Hydro Farm ini juga membudidayakan sayuran yang tentu saja sehat dan bebas dari pestisida. Nah, untuk lebih lengkapnya, kamu dapat menghubungi Pak Rudi atau pantengin di IG-nya @airy.green.hydrofarm di Instagram. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Baik, kita follow Instagram Airy Green ya Pak Rudi ya. Luar biasa. Tidak terasa kita sudah hampir 1 jam berbincang-bincang. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita gali dari Pak Rudi. Mungkin kita akan gali di kesempatan lain. Tapi saat ini kita harus mengakhiri diskusi kita. Nah, saya ingin minta masing-masing memberikan closing statement ya. Mungkin dimulai dengan Dr. Antoni untuk memotivasi para pendengar kita. Silakan Dr. Antoni. Terima kasih Pak Siboro. Bagi saya, kalau kita tidak tertarik dengan satu usaha atau satu bagian daripada usaha kita, maka kita tidak boleh melangkahkan kaki ke situ. Tapi kalau kita sudah cinta sebagai hobi dan kita kembangkan, akan mendatangkan suatu keuntungan yang lebih besar. Baik, terima kasih Dr. Antoni. Jadi mencebur langsung dan kita akan berusaha. Prof. Daniel. Baik, jangan pernah menyerah apabila usaha kita gagal. Selalu mencoba, selalu berimprovisasi, kamu pasti bisa.
Baik, terima kasih Prof ya. Walaupun udara sangat panas di Gorontalo, usaha terus untuk mengadaptasinya. Dari narasumber praktisi kita, Pak Rudi Adam, apa yang bisa memotivasi para pemirsa kita pada malam ini? Oke, saya pikir kita membicarakan tentang pertanian yang berbasis teknologi, pertanian modern, di mana sistem budidaya ini diharapkan akan menjadi bagian dari industri atau mungkin profesi. Kalau sekarang seperti saya sudah menjadikan ini sebagai profesi saya mungkin mau mengajak, saya lebih ke mengajak ke siapapun, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, adik-adik, mahasiswa-siswa, bahwa kalau dulu kita mengenal pertanian itu lucek, kumuh, keringetan, miskin, susah gitu, dikekang sama tengkulak, maka cobalah dengan sistem pertanian berbasis teknologi, salah satunya dengan metode budidaya di hidroponik. Selain kita bisa mereduksi semua yang stigma-stigma buruk itu, ini juga bisa menjadi pegangan, harapan, profesi, dan saya yakin kalau ini benar-benar ditekuni, ini akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik, lebih cerah. Saya pikir itu, mari kita berhidroponik, mari kita berkebun untuk pertanian dan kedaulatan pangan di negara kita, di daerah kita masing-masing minimal. Sekian Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Jadi statement Pak Rudi ini cocok sekali dengan tagline dari acara kita Pak. Kamu bisa, karya mulia, bisnis luar biasa. Jadi menjadi petani itu menjadi pebisnis ya. Pebisnis. Dengan demikian menggunakan teknologi dan lain. Kelihatannya Pak Rudi, kita mungkin karena waktunya yang pendek sekali pada malam ini, kelihatannya kita perlu episode kedua ini Pak Rudi. Nanti kita akan coba bicarakan dengan Pak Rudi ya. Karena sangat memotivasi untuk menjadi petani modern ya. Tadi petani modern. Baik, para pemirsa, sahabat Hope Channel Indonesia. Oh, Pak Rudi sudah mengatakan siap ya. Saya Guntur Siboro beserta kru Hope Channel Indonesia beserta ASI Indonesia mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita di sini, Pak Rudi Adam, Prof Daniel, Dr. Antoni maupun Dr. Johanna yang tak kelihatannya terputus atas partisipasinya pada malam hari ini. Kami juga mohon maaf jika ada kesalahan ucapan serta laku kami selama penayangan ini. Semoga penayangan kita malam ini dapat bermanfaat bagi semua orang, seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia. Kamu bisa, karya mulia, bisnis luar biasa. Sampai bertemu di acara Kamu Bisa yang berikutnya.